yang di parkiran depannya itu kan kudu naik tangga dulu. Dari situ gue udah ngeliat yang si tuyul, terus tiba-tiba gini langsung, itu bercak darah semua. Sosok cewek di situ satu juga, tapi berdiri. Jatuhnya banyak. Tuk 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 tuk. Hi Brancis, welcome back to WSCH. Wadah Sisters, cerita horor. Baru banget ya? Baru banget loh, Nek. Baru banget dikasih tahu itu. Giliran podcast kagak tahu katanya apa dari dulu. Iya ya. Ini langsung dapat. Takut. Sekarang kita mau cerita apa lagi nih? Cerita ini Kayaknya kekonyolan kalian deh. Masa Kita. kalian kok kita? Iya, kami. Dia kan gak enak ya, Cok. kami, Golden Sister. Cerita tentang ketololan kita sih, kekonyolan kita sebenarnya sih. Yang sebenarnya itu tidak patut untuk dicontoh. Jangan banget deh. Cuman mungkin dulu itu mungkin kita masih remaja ya Bang, masih punya rasa penasaran tentang apapun itu yang tentang berbau-bau horor, ya kan? Ya, Salah satunya tuh kalau di Jeruk Purut itu ada katanya ada Pastu Buntung, Iya. terus rumah Pondok Indah, Iya. rumah Kentang, Ya. kayak gitu-gitu. Terus kayak ada apa ya? Apalagi ya? Kalau ngelewatin apa? Terowongan Kasablanka atau katanya begitu juga. Harus klakson. Iya. Iya. Iya, tidak. Kok apa iya? Lah emang kita juga iseng juga dulu kayak gitu. Lupa gue. Semuanya apa sih yang lo inget? Cerita dong. Gue tuh ingetnya dulu ya. Kan kita lagu-laguan nih. Pada mau pergi ke Jeruk Purut. Mau ngeliat si pastor kepala buntung ya. Tapi sebenarnya yang pas tuh pakainya katanya kan kita juga dengar kan. Iya. Tapi akhirnya ada filmnya ya. Ada. Filmnya ada. Pondok Indah juga ada. Terus Rumah Kentang juga ada. Terus ambulans yang di Bandung juga ada. Ya jadi dulu itu kita tuh selalu pergi misalnya ada berapa mobil gitu ya. Ramean tuh. Kita ke Jeruk Purut. Nah disitulah yang inget gak sih, gue sempat pernah cerita pas kita baru nyampe, kita baru nyampe di Jeruk Purut, yang di parkiran depannya itu kan kudu naik tangga dulu. Dari situ gue udah ngeliat yang si tuyul, iya kan? Ya. Nah dari situ Itu yang dari parkiran sebelah sana apa yang dari ini sih? Oke, emang ada berapa parkiran dah? parkiran yang gede itu. Ingat gak sih yang waktu gue Dari jalan madrasah. Iya, pokoknya kan saya itu iya masuk set gitu. Jadi kan harusnya kan ada belokan begini tuh. Iya. Tapi kan langsung tinggal ada langsung masuk gitu. Nah ini situ maksud gua. Oh, iya, iya. Jadi kan masuk ke situ. Iya, iya. Nah terus sempat turun tuh kita. Iya. Ya kan sempat turun terus jalan lah tuh di sana. Terus ada pokoknya ada ramean lah kita, gue juga lupa ya berapa orang gitu. Ada berapa mobil soalnya? Terus ada yang apa namanya ngecek, ada kan banyak pohon-pohon Iya. frangipani apa Kamboja gitu kan. Terus kayak ada yang nanya gitu, ini ada apa nih di sini, ada yang bisa ngeliat ini di sini apa segala macam gitu kan. Kayak pada cuawaan, gimana sih kayak pada Kepo sebenarnya pokoknya. gitu. Sedangkan gue udah ngeliat kan itu dari awal aja tuh udah ada tuyul gitu, jadi kan udah males gitu kan. Nah di saat kita lagi yang berjalan-jalan itu, Eka pernah lihat ada satu, gue inget banget itu pohon Kamboja. Gue nggak tahu masih ada apa enggak tuh. Tapi Allah gue masih inget banget itu pohon Kamboja. Jadi dia tuh bentuknya gini nih. Kayak kalau misalnya lu lihat dari jauh dan malam, karena penerangan di sana kan nggak terlalu bagus. Tapi ada gitu. Dia tuh kayak bentuk V gini tau lo. Iya. Gue nggak tahu masih ada apa enggak ya. Tapi dia tuh kayak Besok kita cek. coy. Gila kali lu. Jadi dia tuh bentuknya kayak gitu. Nggak usah. Jadi dia bentuknya tuh kayak kelihatannya tuh kayak V gitu. Kalau dari jauh. Jadi kalau dari jauh tuh kayak ada V, apa hurufnya V gitu. Kayak begini aja ya.
ada satu sosok cewek di situ, satu juga tapi berdiri Di sampingnya gitu. area aku coba ingat lagi ya. Sininya. Ya, sini kanan, di kanannya. Pas habis itu kan kita jalan lagi tuh. Terus kalau nggak salah ketutup deh Pak pintunya. Atau pokoknya ada jalur lagi buat jalan gitu kalau nggak salah. Tapi kita nggak bisa ngebuka itu. Pagar, pokoknya agar gitu. Tapi kita nggak bisa lewat situ. Terus akhirnya kita muter tuh lewat mana gitu. Terus jalan tuh beriringan rame-rame gitu. Sampai ketemu ada bapak-bapak yang bilang, mana nih rame-rame? Ada yang salah satu dari kita yang bilang ini mau lihat nyari apa? Pastor darah kepala gitu. Sekarang kita udah pulang. Tapi disuruh pulang, tapi tetap harus melewati jalur itu lagi gitu, balik lagi. Karena nggak bisa lewat situ kan. Nggak bisa lewat situ. Ya mungkin bapak-bapak itu juga udah tahu kali ya. Wah, ini kalian juga lagi kelakuan anak iseng ini gitu kan. Dan waktu itu gue pernah syuting juga di situ tuh, Oke Jack tuh. Sumpah loh. Dan gue kebagiannya tuh gue tuh malam lagi. Jadi ceritanya tuh kayak pesanan bodong ya, pokoknya ada yang mesen tapi ternyata nggak ada. Iya kayak gitulah. Itu syuting malam, terus juga ya namanya syuting kan pas kita harus taruh lampu kan jauh ya. Iya nggak sih? Itu lampunya begitu. Coy. Terus kita muter gitu. Kayak begitu deh. Kita nunggu lagi Kang Sandi mau ngurus pramuka kali aku orang gue lagi ngojek di situ nih. Nah, oke, yo, rolling, action, kenapa sih gue bilang gitu? Ternyata lampu yang belakang mati. Ntar ada aja gangguannya. Itu ada aja gangguannya gue bilang. Serem ya pada numpang belum sih, gue bilang gitu. Udah cuma mungkin ya kita nggak tahu juga ya kondisinya seperti apa ya. Itu jaraknya tuh jauh banget Li. Ini misalkan gue di sini nih, lampunya itu bisa di ujung banget ke sana gitu loh. Mungkin buat ngambil ininya kali ya. Baik. Gitu loh. Ya itu deh. Kalau nggak salah gua Ibnu di situ tuh. Lu pernah kejadian juga di kuburan? Datangin kuburan? Kalau kuburan itu gue zaman SMP pramuka ya. Gue dapet jaga pos itu di kuburan. Wow, gue juga mencari. Ada sama 3. Yang satu udah enggak, dua-duanya teman gue udah almarhum. Nah pada saat itu masih gue itu ada di pos 5 tuh kuburan, dan itu pos terakhir. Jadi kita dari jam 12 tuh udah pada nyebar. Itu kayak jurit malam ya? Iya, jurit malam. Lama dong nunggu peserta datang sampai ke pos 5 dari 1 sampai 5 gitu kan. Ah ya udahlah, ngobrol. Kita tuh ngobrolnya di bawah pohon jambu. Nah, lu sambil metikin jambu gitu? Ya nggak jauh malam, pengennya sih gitu. Itu malam-malam nih, nggak kelihatan. Iya sih. Lagi ngobrol-ngobrol, ngilangin ngantuk. Ya, nggak ngantuk sebenarnya. Mungkin hawa-hawa rasa takut gitu kan, karena nggak berada di posisi yang memang merasa kita nyaman gitu kan. Ini benar-benar yang bulu kuduk udah mulai merinding. Terus dia bilang, nanti jangan jauh-jauhan ya, kita bareng-bareng aja gitu kan. Nggak lama tiba-tiba ada jambu jatuh. Loh, langsung seketika kita semua pada nengok. Oh, kelelawar mungkin. Atau kayak emang udah tua. Ya, atau busuk gitu kena angin. Ya, benar. Udah, ya. Kita berusaha untuk positive thinking. Oke, udah. Terus ngobrol-ngobrol lagi. Dua. Wah, Emang jatuh lagi nih. jambunya tua kali ya? Iya. Iya. Nih, kelelawar kali ya gitu. Oke. Ini kalau ada apa-apa jangan ada yang kabur nih. Gue udah bilang gitu nih.
kita jangan ada yang kabur ya gitu. Lu jangan gimana ini, enggak, gue penasaran aja gitu, karena ini udah 2 nih. Kalau ada apa-apa jangan kabur, ada apa-apa jangan kabur, pokoknya kalau sekali lagi nggak wajar. Gue udah bilang gitu. Nggak lama No, jatuhnya banyak. tuk 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 tuk. Temen gue seketika pada kabur, ya mau nggak mau dong gue. Iya benar. Namanya manusiawi udah langsung anjrit kabur. Akhirnya itu pos kita nggak jadi di situ, depan rumah warga. Pada takut ya? Udah pada takut, udah saking ngejipernya juga. Gue disuruh balik lagi juga. Enggak banget. Enggak, Thank you. Ya kalau cara logika gitu ya mungkin 1 atau 2 ya, karena itu jambu busuk atau tua emang udah waktunya plok jatuh gitu kan. Tapi kalau yang udah bubuk gitu itu nggak wajar sih. Itu udah nggak wajar sih, Bu. Itu yang bener-bener yang aduh, karena gue tuh udah apa-apa kan biasa gue kalau udah merasa kayak nggak wajar pasti sekali lagi nggak wajar, sampai 3 kali. Nah terus pokoknya gue selalu bilang kalau ada apa-apa jangan lari karena yang ada lo lari gue ngibrit. Nah itu kalau udah disuruh balik lagi gue angkat tangan. Gue pun pasti akan untuk netralisir ini lagi itu kayak aduh susah, males jatuhnya. Nggak deh, karena udah pasti udah parno juga gitu. Tapi kalau emang misalkan nggak ada apa-apa, maksudnya nggak lari atau biasa aja sih ya udah biasa aja. Kejadian ya udah emang udah kejadian. Itu tuh di kuburan kayak gitu. Tapi dulu ketololan kita juga kan yang ke rumah Pondok Indah. Itu mah Ginta tuh, ingat Iya. Ginta. Ya Allah. Dan Ginta tuh berani banget buat masuk. Itu kan gue di dalam mobil doang kan. Gue gak berani turun dong. Sedangkan salah satu teman kita brosis, perempuan loh ini, dan dia tuh berani banget sampai akhirnya dia manjat Enggak jadi pagarnya dulu. Iya. Pintunya itu memang enggak manjat dia. Gue harusnya inget kita banget. Ginta ya. Tapi enggak, itu gue inget banget dia manjat. Oke, dia masuk aja Dia masuk ke dalam. Sedangkan gue udah bilang nggak di situ karena dia kan ngeliatin ke bawah-bawah terus masuk ke dalam situ. Karena tapi kan nggak bisa masuk ke dalam rumah kan. Jadi dia ada di iya, dia ada di sekitaran pelataran depannya, terus mau ngecek yang ke dari pagar terus yang ke arah lurusannya gitu. Gue bilang nggak di situ, kagak nggak di situ. Dan dia lagi di atas karena kan dia itu ada 2 pilar gitu kan di atas. Nah di salah satu pilarnya itu yang berarti kalau kita lihat begini rumahnya pilarnya. Nah yang di sini karena kan ini berarti yang dekat sama si dekat sama pagar kan. Nah yang di situ awalnya itu kosong. Iya. Awalnya tuh kosong pilarnya, terus tiba-tiba gini langsung. Itu bercak darah semua. Terus kata Lo tau lah yang si rambut panjang itu. Ginta juga kayak Ginta waktu itu kayak nantangin mana nggak ada deh gitu kan. Tapi dia emang berani banget sih Ginta. Dan dia tuh nggak takut yang hal-hal kayak gitu tuh, nggak takut sama sekali gitu. Soalnya gua terus sih nggak ada ya. Sedangkan gue tuh udah bilang gak ada di situ kak, Tapi itu gue ingat kita sama anak-anak ini deh, Lenong deh. Nyata deh, sama Puput ya kalau nggak salah ya, sama si Rahmat. Tapi yang gue inget banget itu kak gila deh itu. Gue bilang gila ini orangnya mau ngapain sih, niat banget sih naik ke atas itu, terus masuk ke dalam. Kita juga nyari rumah kentang. Iya banget, seniat itu kita. Kenapa ya, Bu? Gue lupa lu rumah kentang sebelah mananya ya? Sebelah mananya gue juga lupa tuh rumah kentang. Padahal kan? Karena cerita rumah kentang tuh gue lupa ya. Dari yang daerah Cipete, kok Cipete? Menteng. Daerah mana sih gue juga? Menteng, setahu gua mah kan, lu tahu nggak sih yang Asmoro itu yang di Sudirman? Kan kita kan kalau misalnya itu kan berarti putar Sizzler gini, terus kan searah tuh. Iya, Sizzler udah nggak ada. Iya. Terus kan kudu lurus gitu, terus kan di sini apa namanya kereta ya kan,
lurus terus. Nah, Ke kiri. enggak dong, kalau ke Oh, kiri iya. kan naik yang ada jembatan lagi Iya, tuh. iya. Ini tinggal lurus. Lurus Kalau lagi. misalnya itu udah kuningan berarti ya, ya kan? Nah lurus lagi. Terus kalau misalnya lu belok ke kiri, itu lu nembusnya kemana gitu gue lupa. Hari. Terus majuan lagi, baru lu belok kiri. Nah di situ katanya rumah kentang. Cuman gue kayak lupa rumahnya yang mana gitu. Di mana? Kebun kelapa. Bukan itu, Cor. Katanya rumah kentang di itu di Menteng. Nah ini rumahnya. Coba deh. Berarti kita salah dong, Cong, selama ini. Eh. Bukan. Bukan lah. Orang rumahnya bagus kok. Coba deh. Iya. Coba deh. Bukan. Jadi sebenarnya banyak sih keginian kita tuh, kekonyolan yang nggak patut untuk dicontoh sebenarnya. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali deh. Aduh, pakai jangan deh kayak gitu-gitu deh, jangan mencoba-coba deh. Nih, Karena mungkin rasa penasaran kitanya aja itu. ini kan rumah hantu yang di Jakarta, ya kan? Coba apa lagi tuh? Ini kan rumah kentang. Nah ini dah. Prapanca. Oh Prapanca namanya. Coba lihat. Oh salah dong kita, berarti kita dulu bukan Menteng. berarti kita salah tempat dulu ya. Siapa berarti yang ngasih tahu kita dulu rumah kentang di situ? Kita mah percaya aja lagi anjir, goblok. Ini mah gue nggak pernah lihat, Nggak pernah kan ya, belum. nggak pernah lihat gue. Terus yang di Menteng itu apa ya tempat? Makanya yang gue Rumahnya lihat tuh yang di tuh Menteng kayaknya- itu. Rumahnya tuh kayaknya warna cat merah bata apa gitu deh. Nggak tahu gue. Nah ini maksud gue nih. Kalau tidak. Nah pilar ini yang Eka maksud Cor. Kalau yang tadi betul rumah betul. Rumah kentang Prapanca itu. Ini. Itu rumah Pondok Indah. Menara Saida, iya. Ih, gue pernah syuting di sana. Astagfirullahaladzim. Toko merah. Toko merah yang di mana? Di. Iya, gua pernah lihat. Tua. Hah, kota tua. Kota tua. Oke, terus? Terus. Toko klender. Oh ya udah, oke. Iya, ya pokoknya ya begitulah ya brosis. Gak usah penasaran deh dengan yang kayak begitu-begitu gitu. Ntar giliran lu udah di ini cuma repot sendiri, sumpah. Iya, benar. Iya, kaget sendiri Kaget nanti. sendiri, gak usah terlalu penasaran deh. Jadi lebih baik hindari seperti itu. Takut ya udah takut aja. Kalau misalkan Penasaran. nggak- Kalau penasaran berarti gimana, Cor? berani ya udah biarin aja biasa aja kayak gitu loh. Tapi kalau penasaran jangan dicari deh gitu. Iya ya. Iya ngerti tahu. Gak usah dicari-cariin, tapi Gak usah dicari-cari. sumpah deh, serem. Apalagi buat orang-orang yang paham gitu ya. Kadang suka yang kayak ya Sompral. lu lagi ngeliatin apa tuh? Gue jadi parno deh kan. Lu ngeliatin Enggak, kunci gue nggak kan? lu. Lu soal enggak tadi mata lu enggak kebuncit, lu arahnya situ. Gak kebucis. Lu jangan bohong lu ya, tadi bilang SCH aja. Lu bilang pakai tuh cara sini tapi nggak yang bukannya ke arah sana nggak di sini. kalau lucu banget deh. Udahan lagi-lagi udah sebel gue. Udahan aja dulu. Gue gaplok ya. Udah, brosis, kita ketemu lagi ya di episode berikutnya. Buat brosis yang punya cerita-cerita horor yang pengen diceritain gitu, boleh kirim aja DM-nya langsung ke kita ya. Kalau ke DM gue atau enggak DM-nya Cika gitu ya, atau enggak DM-nya Buncis di Andise 19. Iya, apapun itu nanti kita ceritain di sini, tapi Iya. dengan gaya kita ya. Iya, lu jangan berharap kita bakalan serem-seremin loh. Ya udah brosis, kita balik lagi next time ya. Sampai ketemu lagi di WSCH Wah, ada sisters cerita horor. Tahu.